Sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi Mangkunegaran. Evolusi pemerintahan Mangkunegaran, budaya politik Mangkunegaran yang berkembang pada masa pemerintahan Mangkunegaran mengalami proses penyesuaian di lingkungan Mangkunegaran. Proses ini menimbulkan rasa bangga dan percaya diri di kalangan pemimpin dan keluarga Mangkunegaran. Hal ini menimbulkan perasaan bangga dan terbentuknya identitas diri berupa Mangkunegaran atau Wong. Selain itu, Mangkunegaran juga melakukan penyesuaian struktur pemerintahannya guna menampilkan identitasnya sebagai kerajaan Jawa modern yang berbeda dengan Kasunanan dan Kasultanan dalam membentuk citra pemerintahan. Tata pemerintahan sudah ada sejak kepemimpinan Mangkunegaran I dan dilanjutkan oleh Mangkunegaran IV, VI, dan VII. Jadi, hal ini mengakibatkan terjadinya tarik-menarik antara dua kepentingan, yaitu kepentingan birokrasi Belanda dan kepentingan birokrasi Kasunanan Surakarta. Dan pada masa kepemimpinan Mangkunegara I, kekuasaannya itu terhadap pemerintahan masih relatif terbebas karena ia masih terikat pada Belanda dan Kasunanan dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, Mangkunegaran VII juga melakukan modernisasi pemerintahan dengan memisahkan pemerintahan internal atau Lejero dan pemerintahan eksternal atau Lejava. Selanjutnya, pada masa Mangkunegaran ke-7, kedudukan Lejawa dan Lejero dihapuskan. Bupati-pati kemudian ditempatkan di bawah Mangkunegaran ke-7. Selain itu, Mangkunegaran ke-7 juga membawai sejumlah kementerian yang berkembang untuk menjadi 14 kementerian yang kemudian disebut kabupaten. Selanjutnya pada masa Mangkunegaran ke-7, kedudukan Lejava dan Lejero dihapuskan. Bupati-pati kemudian ditempatkan di bawah Mangkunegaran ke-7. Selain itu, Mangkunegaran ke-7 juga membawahi sejumlah kementerian yang berkembang menjadi 14 kementerian yang kemudian disebut kabupaten. Untuk membantu tata kelola, Mangkunegaran mengembangkan sistem penganggaran untuk diterapkan oleh setiap departemen. Anggaran tersebut kemudian dipublikasikan dalam Royal Gazette tahunan. Yang pertama, pada masa pemerintahan Mangkunegara IV, keadaan perekonomian Mangkunegara Praja mengalami pertumbuhan yang pesat. Dapat dikatakan merupakan puncak kemasyhuran Praja Mangkunegaran. Namun, sepeninggal Raja Mangkunegara IV dan pada masa pemerintahan Raja Mangkunegara V, Mangkunegara Praja mengalami guncangan di bidang keuangan. Adanya perlindungan gula bit, turunnya harga kopi dan tebu di pasar Eropa dan pengelolaannya. Kesalahan dan sikap boros keluarga Mangkunegara V menjadi salah satu faktor penyebab krisis ekonomi Praja Mangkunegaran. Yang kedua, dalam rangka memperbaiki keadaan perekonomian Mangkunegaran Praja yang semakin terpuruk, Raja Mangkunegara V melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, seperti pembukaan pabrik kue Prokot, pembukaan pabrik gula Kemili, budidaya tembakau, dan penjarahan. Kami menerima pinjaman keuangan dari pemerintah Hindia Belanda di Jakarta dan sektor swasta di Semarang yang memenuhi banyak persyaratan. Nomor 3, untuk mengatasi kompleksitas keuangan Mangkunegaran Praja, pemerintah kolonial mengambil alih seluruh urusan keuangan Mangkunegaran, termasuk pengelolaan perusahaan. Penduduk Surakarta saat ini antara lain penduduk Span, penduduk Barnaby Lautsir, penduduk Horasikama, dan penduduk Van Hogel. Di antara warga tersebut, konon Bahora Sikama adalah orang yang paling berhasil memperbaiki keadaan keuangan Praja Mangkunegaran. Krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran tidak hanya berdampak pada Praja Mangkunegaran itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat di kawasan Praja Mangkunegaran.